Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat dosen penguji PPG Piloting tahap 2 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Sabariati, mahasiswa PPG Piloting Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk 249030495073. Pada kesempatan Kamis 03 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Piloting 2. Untuk lengkapnya, berikut ini video praktek saya akan lakukan. Mohon saran dan kritik untuk perbaikan proses di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunya siap gerak. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Baik. Jadi hari ini kabar baik semua ya? Ya. Alhamdulillah. Saya lihat ada beberapa orang yang sepertinya murung mukanya hari ini, kayak tidak bahagia. Ada masalah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah itu sudah bersyukur dan kabar itu juga baik. Jadi nanti kalau ada di dalam kelas ini yang punya masalah, silahkan nanti setelah selesai pembelajaran kita, silahkan bertemu sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu. Ya. Oke, hari ini kita mau ice breaking dulu, ya. Sebelum kita pembelajaran kita mulai, ya. Ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya silakan berdiri. Seperti biasa ice breaking kita. Lagu ini adalah lagu seperti biasanya sejak kecil kalian mendengar ini. Jadi ibu bawa teringat pada masa kecilnya, ya. Ya, yang hilang di lagu ini adalah sayanya, ya. Ya, oke. Kita mau uji sampai di mana konsentrasi kalian untuk menerima pelajaran kali ini.
Kita sama-sama menuju buku. Oke. 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 Nah, setelah kalian membaca buku, di sini kita mau mengamalkan profil Pancasila, ya, dalam proses pembelajaran kita nanti. Ya. Di sini yang pertama itu setelah mempelajari konsep membuat jurnal dan memposting ke dalam jurnal nantinya itu, peserta didik mampu menunjukkan profil peserta didik pada Pancasila, artinya menunjukkan kreativitas apa nanti akan muncul. Nah, yang pertama di sini sudah barang tentu beriman, bertakwa, dan seterusnya ini ya. Jadi anak-anakku sekalian itu di dalam membuat sebuah laporan keuangan nanti atau memposting ke dalam jurnal nanti itu, nanti kalian tanamkan yang namanya nilai kejujuran, ya, kejujuran, ya, paham? Di sini ada jadi pemimpin perusahaan, ya, satu pemimpin perusahaan, satu manajernya, harus ada kolaborasi, harus ada keterbukaan gitu, menanamkan nilai-nilai kejujuran, tidak boleh curang, ya. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti menjadi calon bendahara, ya, bendahara di sebuah perusahaan. Nah, itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, apa yang kita mau capai hari ini? Yaitu, ya banyak ya sebenarnya kita mau capai, ya. Yang pertama itu bagaimana caranya kita mau menyelesaikan jurnal-jurnal nanti ini di dalam pembelajaran. Jadi hari ini kita akan mengajarkan bagaimana cara memposting, ya, memposting jurnal-jurnal tersebut atau dari transaksi tadi ke dalam buku-buku yang sudah disiapkan, buku-buku jurnal, ya. Jadi metode pembelajaran hari ini kita itu adalah diskusi, karena semua sudah tahu kelompoknya karena minggu lalu ibu sudah atur ya. Ya. Sudah tahu semua. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2 anak-anaknya, kelompok 3, kelompok 4. Hebat betul ya, sudah tahu, berarti bagus sekali. Oke, ibu akan membagikan, ya. Ini karena kalian sudah membaca materi ini, minta tolong satu orang bagikan, ya. Soalnya bagikan satu soal 2 orang kalau di sini, ya. Oke, cukup ya, ya. Oke. Jadi perhatikan di lembaran yang ibu bagikan LKPD-nya, soal ya. Karena kalian sudah membaca buku tadi malam, ya, sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, ya. Betul tidak? Siapa yang tidak membaca buku tadi malam? Semua sudah baca buku, berarti sudah mantap sekali ya, sudah mantap sekali. Ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang pembelajaran bagaimana
untuk memindahkan buku ini ke dalam jurnal. Oke, silakan baca dulu soalnya. Ya, Ibu sudah mendengar tadi temannya bagikan. Ya. Oke, baca dulu soalnya. Kemudian lingkari yang mana ada penjualan dan yang mana ada pembelian. Yang mana ada penerimaan kas. Oke, lingkari dulu. Kasih saja nomor di situ. Kasih misalnya penjualan kasih silang ya. Ada kata penjualan. Terus pembelian kasih silang bukan silang tetapi tentang ya, silakan bekerjasama sama temannya, kolaborasi. Kita akan tumbuhkan kolaborasi ya. Siapa yang tidak mau bekerja sama berarti tidak menumbuhkan rasa apalagi belajar Pancasila, yaitu harus bergotong royong. Itu maksudnya ya, belajar Pancasila. Kita bergotong royong di dalam belajar ya. Oke, sudah ditemukan? Iya. Nanti kalau kalian sudah menemukan di dalam soal tersebut yang mana penjualan, yang mana pembelian, yang mana penerimaan kas, nah itulah yang akan kalian pindahkan ke dalam lembar soal ini. Ya, oke. Ingat nomor 1, 2, dan 3 silakan dibaca sama-sama. Ya. Ini satu yang membacakan, satu menulis. Oke, baca dulu di lembarnya. Di atas apa itu yang dibagikan? Lembaran apa ini yang dibagikan? Ya, di atas jurnal apa itu yang dibagikan? Jurnal apa? Jurnal umum. Oke, jurnal umum. Ya. Apa lagi? Ya. Siapa yang mau? Siapa lagi yang mau? Ini boleh. Boleh juga, masih ada. Oke, silakan kalian mengerjakan soal tersebut. Nah, oke. Ibu pandu ya. Oke. Tanggal 25 bulan 8 2024 ya. 2024 ya. Ya. Sudah? Ya, sudah dilihat? Oke. Sudah dilihat semua? Iya, oke. Berarti semua sudah paham. Kalau kalian paham, ya. Paham? Berarti sudah paham ya? Iya, alhamdulillah sudah paham. Oke, kembali fokuskan ke depan. Lihat Ibu. Perusahaan dagang, ya. Tahu perusahaan dagang? Ya, tahu lah. Ya. Yang bergerak di bidang mengolah barang dan jasa. Disebut juga dengan manufakturi, ya. Betul, ya. Nah, coba kalian sebutkan contoh-contoh perusahaan dagang yang ada di negara Indonesia yang sangat besar. PT Indofood, betul. Lagi. PT-PT apa saja yang kalian kenal? Apa kepanjangan dari PT? Perseroan? Ya, perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas. Seperti yang sudah kalian baca. Perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas itu contohnya yang ada di Sulawesi, wilayah Sulawesi itu apa? PT apa yang ada di Morowali? Di Morowali PT ini. Kalau di wilayah kita PT apa? PT Balai, itu sekali. Dia bergerak di dalam memproduksi barang apa yang diproduksi adalah nikel. Nah, sama persis dalam pembuatan laporan
sebuah perusahaan itu mereka beraktivitas dalam membuat setiap laporan keuangan. Semoga kalian nanti menjadi salah satu orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya. Saya jurnal yang ada. Yang pertama itu sebelum kita perhatikan dulu ke depan. Nah, ini semua transaksi itu kita masukkan di jurnal umum. Ya, mulai dari tanggal berapa? Tanggal berapa? 25 sampai berapa? 25. Lihat tanggalnya di situ. Tanggal berapa nomor 1? 25. Sampai yang nomor 10 tanggal berapa? 6. Iya, tanggal 6 apa? September. Itu semua transaksi itu dipindahkan masuk di dalam buku jurnal. Jurnal apa? Jurnal umum. Nah, ada yang bertanya sampai sini, Ibu, kenapa kok ada kas? Kas itu sama dengan uang kita, ya? Oke, satu orang dulu baca dulu. Nomor yang 1, nomor 2, transaksi yang kedua. Ya. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 dulu. Pada tanggal 26 Agustus 2024 penjualan barang dagang sebesar 5 juta kepada PT. Iya, berarti yang terjadi di situ adalah penjualan dengan apa? Penjualan dengan penjualan barang dagangan. Ya, apa saja yang bertambah di situ? Kalau kita menjual berarti uang kita bertambah. Berarti penjualan bertambah. Terus barang dagangan berkurang. Berarti posisi penjualan itu berada di DB. Yang sebesar berapa? 5 juta. Iya, berapa? 5 juta. Silahkan diisi. Terus yang di kredit apa? Yaitu barang iya, barang dagangan. Barang dagangan posisi kredit. Jumlahnya sama. Silahkan seperti itu. Kelompok sini ada yang sudah, kelompok 1 sudah bertanya, kelompok 2 ada yang bertanyakan? Kita sama-sama latihan kerja. Ya. Oke, silakan pindahkan tanggalnya. Ya. Ibu doakan semoga nanti di sini itu menjadi bendahara semua di dalam perusahaan, ya. Tidak ada yang susah. Gampang kok kalau kita mau membuat jurnal. Pokoknya semua transaksi yang ada itu kita pindahkan di buku jurnal umum. Semua. Nanti ya. Oke, silakan Nak bertanya. Transaksinya tidak ada. Kalau tidak ada transaksinya silakan dilatih. Oke, baca dulu soalnya Kak. Pada tanggal 28 Agustus 2024 pembelian barang pada Iya. Berarti terjadi pembelian. Boleh dicakap-cakap. Terjadi pembelian. Nah, pembelian barang pada PT Anissa. iya, apa kita yang pertama kalau pembelian? Kita membeli. Pembelian bertambah yaitu debit ya. Ya, silahkan dipindahkan. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya. Terus apa yang berkurang kalau kita membeli? Misalkan kamu punya uang 200
100.000 ya. Terus kamu beli pulsa 100.000. Sisa berapa uangmu? Apa kamu yang berkurang? Uang itu sama dengan kas. Berarti kas kita berkurang. Berarti pembelian berada di posisi debit, kemudian yang berada di posisi kredit itu adalah kas. Ingat ya, kas itu sama dengan uang. Tapi tidak lain rasanya kalau kita tulis uang. Ya harus kas bahasa bakunya, ya. Sudah bisa dilanjutkan kerjaannya sampai nomor? Iya, saya dulu kelompok 1. Oke, kolaborasinya bagus. Ya, kelompok 2. Oke, mantap juga. Sudah hampir selesai. Nanti kalau yang tidak paham silahkan tanya. Kemudian kelompok 4. Ya, hebat kelompok 4 ya. Ya, kelompok 5. Kelompok 2, kelompok 3. Lihat. Iya, hebat. Ya, oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan nanti setiap kelompok akan memberikan memberikan hasil diskusinya tentang jurnal ya. Ternyata jurnal ini apa yang dimaksud dengan jurnal ini seperti ini modelnya. Kita membuatkan sebuah jurnal ya, dan kita masukkan semua transaksi yang terjadi pada perusahaan. Apakah perusahaan ini adalah perusahaan apa? Perusahaan ADC. Oke. Itu perusahaan ADC, gambaran itu dari perusahaannya, nama perusahaannya ya. Nama saja perusahaan apa? Ya. Nilainya itu sama ya, nilainya semua sama ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang tidak bisa mengerjakan soal yang silakan ditanyakan. Kita sama-sama bekerja. Ada yang masih butuh ini? Siapa tahu ada yang mau? Saya buat sendiri, Bu. Boleh? Ibu siapkan. Ya. Ada yang memindahkan dokumennya. Nah, jurnal umum itu fungsinya untuk mengetahui semua kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan. Karena perusahaan itu butuh data ketika manajernya itu mau mengetahui sejauh mana perkembangan pencatatan transaksi yang terjadi selama sebulan ini. Silakan buka buku jurnal ya. Kalau sekarang kan semua pakai laptop, jadi lihat langsung ya. Nah, kegunaannya jurnal umum juga itu untuk mengetahui hari ini kita pengeluaran kita apa sih? Lihat diawasi. Jadi kalau bendahara itu selalu diawasi ya, diawasi sama pimpinannya. Jangan sampai salah catat. Ya, ini kan mengakibatkan perusahaan bisa bangkrut. Ya, nah diamalkan itu belajar Kode Pancasila. Ya, ya. Oke, sekarang siapa yang bisa membacakan hasil kerjasamanya untuk sementara? Satu yang sudah dikerjakan nomor berapa? Sebut saja. Kelompok 1 yang tanggal 2 tanggal berapa? Ya, berapa tanggal sudah dikerjakan? Kelompok 2. Oh, 5. Oke, 5. Kemudian kelompok 2 sudah berapa transaksi yang dikerjakan?
Wah, ini calon-calon bendahara ini kalau begitu. Ah, semua juga masih calon-calon bendahara ya. Iya. Hebat ya. Ya, betul sekali. Nah, oke. Bagus sekali. Ya. Yang sudah selesai, mengerjakan lagi soal yang berikutnya. Nah, karena kalian sudah paham tentang jurnal umum yang kelompok 4, maka Ibu akan membagikan LKPD, jurnal apa lagi yang mau membuat? Penjualan, betul sekali penjualan. Pingin mengerjakan jurnal penjualan. Oke, kita cari dulu KPD-nya ini. Oke. Penjualan. Adik, kelompoknya apa? Penjualan ya? Pengeluaran. Ya, balik-balik. Oke, enggak apa-apa, sama saja. Oke, silahkan masukkan. Ibu tidak mau tanya lagi ya, pokoknya latihan sendiri. Apa yang harus dimasukkan di situ, ya. Oke, ini dosen dikerjakan. Satu-satu ini ya, satu-satu. Tadi kan sudah. Oke. Di sebelah sini apa tadi? Sudah selesai 10? Sudah? Pembelian ya? Iya, pembelian. Pembelian. Dan ini pembelian harus dibuang. Ini pembelian. Masukkan apa yang dilaksanakannya. Menggunakan apa?
kalau kita membeli, ini kan jual pembelian. Akun yang dikredit apa? Pembelian itu barang dagangan. Apa di sini? Penjualan. Penjualan. Apa yang dijual? Iya. Oke. Tulis ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah selesai, kelompok 3 selesai, kemudian kelompok 4 juga selesai, dan nanti kalian akan mempresentasikan satu persatu kalau sudah selesai jurnal pembeliannya dan penjualannya. Silakan dikerjakan jurnal penjualannya dan pembeliannya. Kalau ada yang sudah selesai, oke. Adakah kesulitan yang kalian temukan? Tidak ada? Iya. Apa yang dimaksud dengan pembelian? Iya. Oke. Ibu mau tanya dulu, ya. Karena ada yang sudah selesai. Jurnal pembelian itu berarti semua barang dagangan yang diapakan? Yang di semua barang dagangan yang dibeli. Jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan. Jadi kalau kita menjual barang, ya, setelah kita masukkan di dalam jurnal umum, maka kita bukukan lagi di dalam jurnal-jurnal khusus. Ya, tadi itu yang kalian kerjakan yang pertama, KBD yang pertama itu jurnal umum. Jadi semua transaksi yang terjadi mulai dari tanggal 1 Januari sampai misalkan 31 Desember itu dibukukan di dalam jurnal umum. Nah, setelah jadi jurnal umumnya, baru kita pindahkan masuk di jurnal khusus. Ya, khusus kita lihat lagi satu persatu mulai dari tanggal yang paling muda sampai tanggal yang paling tua. Kita cek satu-satu. Nah, tadi itu kan Ibu sudah ajarkan bagaimana cara menemukan, ya, menemukan mana yang masuk di jurnal penjualan dan yang mana masuk di jurnal pembelian. Nah, jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, ya. Oke. Sekarang yang kalian kerjakan itu adalah jurnal penjualan. Betul sekali. Jurnal penjualan. Ya. Oke. Silakan kelompok kalau ada yang mau bertanya sama itu bertanya saja, ya. Pokoknya kalian harus berani bernalar kritis, bertanya, ya, sambil mendiskusikan sama teman. Silakan diskusikan. Jadi siapkan pertanyaan nanti untuk bertanya kepada kelompok. Ya. Tadi Ibu tidak menjelaskan apa itu pengertian jurnal khusus, Bu. Nanti setelah kamu praktekkan baru kamu tahu jurnal khusus ini seperti ini, ya. Silakan kalian mendiskusikan, nanti kita buka diskusinya.
Silahkan bertanya sama ibu. Tidak usah malu. Yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ibu, bagaimana kalau pembelian itu Bu terjadi utang dagang? Kan di situ pembelian secara kredit. Kalau ada transaksi yang terjadi di dalamnya itu soalnya itu berbunyi pembelian barang dagangan secara kredit. Berarti ada utang. Otomatis di dalam jurnal-jurnal ada tulisannya utang. Karena kita membeli secara kredit, ya. 2N per 10. Di situ ada fakturnya. Kalau misalkan ada barang yang rusak dikembalikan, iskan faktur penjualan pembelian nota. Ya. Ternyata barangnya ini rusak, otomatis orang itu komplain ya. Nah di sini kita itu dilatih untuk bagaimana jujur, ya. Kejujuran yang paling penting. Seorang sekretaris itu yang mencatat seluruh transaksi bendahara itu tanamkan itu nilai-nilai kejujuran. Kalau orang tidak jujur, otomatis akan tidak dipakai di dunia pekerjaan, dia akan disingkirkan karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekarang saja ini anak sekarang itu dilatih untuk jujur di dalam belajar. Tanamkan nilai-nilai kedisiplinan, ya, etika, moral. Sudah selesai? Ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Iya, kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti sudah selesai semua? Iya, oke. Sekarang kita lanjut ke sesi bertanya. Saya ibu persilakan kepada kelompok untuk memberikan pertanyaan terbuka diskusi kita ini. Silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa mau ditanyakan? Kelompok 2 bertanya kepada kelompok. Oh iya, oke, dengarkan semua. Silakan berdiri. Bagaimana caranya memberikan pertanyaan? Terima kasih kesempatan. Silakan. Baiklah, terima kasih. Untuk kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan satu, yaitu apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang apa yang dimaksud dengan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang mencatat kejadian-kejadian khusus dalam suatu perusahaan. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Kelompok 2. Iya. Kelompok 2 mau bertanya sama kelompok berapa? Iya, kelompok 4. Silakan. Simak baik-baik kelompok 4. Apa yang mau ditanyakan? Ini rahasia negara pertanyaannya. Dari kelompok 3 ini bertanya, apa-apa saja yang masuk di kolom jurnal pengeluaran kas? Iya. Apa-apa saja yang masuk di dalam kolom jurnal pengeluaran kas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang masuk di dalam kolom jurnal pengeluaran kas yaitu pembelian perlengkapan dan pembelian peralatan serta pengeluaran kas. Iya, apakah bertambah atau berkurang? Kalau kita membeli pengeluaran berarti iya. Kurang atau bertambah? Iya.
Ada jurnal apa? Pengeluaran. Berarti apa kita? Kalau kita membeli perlengkapan berarti perlengkapan kita yang bertambah. Kalau kita mengeluarkan uang kita membeli berarti kas kita yang berkurang. Kan sama di balance ya. Kalau dalam akuntansi itu laporan keuangan itu harus balance ya. Kalau tidak balance masih terjadi kerugian. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itu mah bangkrut ya, merugikan usahanya ya. Iya, nah ini banyak terjadi karena sistem pencatatan akuntansi di dalam laporan keuangan itu tidak sesuai dengan jurnal umum, ya, tidak sesuai dengan transaksi. Kalau kejadiannya sebenarnya pada apa? Dia pergi naik motor, beli perlengkapan, beli HP, untuk apa HP? Untuk keperluan kantor dong, ya. Beli bak mobil, untuk apa? Untuk perlengkapan kantor, transportasi. Dalam pencatatan akuntansi itu ada yang namanya debt. Ini biasa yang bikin perusahaan bingung, ya. Karena tiba-tiba penuh rusak, penuh kenapa apa ya? Nggak tahu. Gedung yang baru kita bangun langsung gimana kita mau ambil untuk memperbaiki? Kalau tidak ada biaya tak perusahaan itu di dalam mengolah sebuah perusahaannya itu dia harus pandai-pandai manage ya keuangan sampai terjadi yang namanya belum apa yang namanya hancur lah, habis modal habis keuangan semuanya. Jadilah pimpinan perusahaan itu kesana kemarin jalan tanpa arah, berarti sudah stres. Ya, semua intinya dari organizing, controlling, ya, dalam manajemen perusahaan. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Bisa? Ya. Apa di situ? Gambar? Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jurnal pembelian. Ya. Nomor 1 2024 akun yang dikredit dari PTX. Kemudian barang dagangan ref secara tunai jumlah 3 juta. Dan yang kedua, nomor faktur 28 Agustus 2024 akun yang dikredit PT Anugrah pembelian barang dan secara tunai. Oke, silakan dulu tepuk tangan dulu. Betul sekali ya. Betul, benar jawabannya. Kelompok 1 mengelompokkan jurnal apa? Jurnal khusus pembelian. Jadi berapa tuh totalnya dulu pembeliannya berapa? Ayo. Iya, 2. Totalnya di situ jumlah di bawah. Ayo. Ini. Mana nilainya di sini? Ada nilainya berarti 3. Iya, 3 juta. 3 juta ya. Ada yang sama? Ada yang sama? Ya. Kelompok yang lain? Ya, oke. Kelompok 2 mempresentasikan hasil jurnalnya. Jurnal apa? Jurnal penjualan. Oke, perhatikan semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Jurnal penjualan tanggal 26 bulan 8 tahun 2024, jumlah transaksi 50
tunai penjualan barang dagangan pada PTY tanggal 27 bulan 8 tahun 2024 dengan transaksinya 4 juta dengan uang tunai penjualan barang dagangan dan pada tanggal 29 bulan 8 2024 jumlah transaksinya 3 juta tunai penjualan barang pada PTY. Iya, betul sekali. Berarti berapa kali terjadi transaksi? 3 kali. Tanggal berapa itu? Tanggal 26 2029. Iya, betul. Saya tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah benar. Ada yang menanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Silakan. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Jurnal apa kelompok 3? Penjualan. Ya, silakan. Kelompok 3. Silakan kelompok 1. Kalau ada yang kelompok tadi yang di bawah silakan khusus pertanyaan yang sudah dipresentasikan. Ya. Kenapa? Dari mana mau dapat ini? Dari mana ini? Boleh. Ya. Oke. Silakan kelompok yang melakukan dari kelompok 3 ini presentasikan hasil diskusinya. Jurnal penjualan tanggal 27 bulan 8 2024 transaksi berjuta penjualan barang dagangan kepada PTY. Kedua, tanggal 29 bulan 8 2024 transaksi berjuta penjualan barang kepada PTY. Iya. Berapa kali transaksi terjadi? Berapa? 2 kali. Betul tidak yang tadi? Iya, betul ya. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti ya, kelompok 3. Nah, kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Wah, ini semua ini calon-calon para anggota ini ya. Ya. Bisa jadi pemeriksa auditing, mengaudit laporan keuangan, ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan presentasi hasil dari kelompok kami dan materi jurnal penjualan yang akan dibacakan pada jurnal pengeluaran yang akan dibacakan oleh teman saya. Tanggal 4 September 2024, transaksi berupa pengeluaran kas atau pembayaran biaya dengan nominal 8 juta. Kedua, pada tanggal 5 September 2024, transaksi atas pengeluaran kas atas pembayaran utang dengan nominal 6 juta. Ketiga, 6 September 2024, transaksi kas pengeluaran sebesar 4 juta. Iya, betul sekali. Berapa kali transaksi terjadi? 3 kali. 3 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Hebat ya. Itulah hasil diskusi kelompok di sisi yang kedua. Yang pertama adalah umum dan jurnal. Khusus sudah memposting ya. Kalian sudah memposting masing-masing, jadi semua sudah hebat-hebat, sudah pandai caranya memposting masuk ke jurnal-jurnal khusus. Ada yang memposting jurnal penjualan, ada yang memposting jurnal pembelian, ada yang memposting jurnal penerimaan kas, dan ada yang memposting jurnal pengeluaran kas. Itu nanya dulu ya. Tadi diskusinya siapa yang mau memberikan satu kesimpulan atau masing-masing kelompok akan memberikan kesimpulan? Satu orang saja ya. Nah, apa kesimpulan dari diskusi tadi? Apa kesimpulan dari diskusi tadi? Ya. Oke, kalau begitu Ibu akan menyanyikan. Oke.
Silakan kalian menuliskan di lembar belakangnya ya. Silakan kalian menuliskan. Dan hasil refleksi kalian ini tentang pembelajaran kita ya. Silakan dibagikan ke belakang ya. Tuliskan hasil refleksinya. Nanti 1-2 orang yang akan maju ke depan untuk merefleksikan ya. Kalau kalian malu-malu untuk merefleksikan, silakan tulis di kertas saja apa refleksi kalian ya. Oke. Apa refleksi kalian tentang materi? Soalnya, bagaimana soalnya? Apa harapan kalian ke depannya setelah mempelajari materi hari ini? Silakan tulis. Apa harapan kalian setelah ditulis? Apa harapan kalian setelah kalian mempelajari materi hari ini? Nomor 2, bagaimana cara kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya misalkan saya kalau dikasih uang sama orang tua saya untuk belanja selama sebulan, saya mau mencoba mempraktekkannya. Ya, bisa kan? Praktekkan kecil-kecil. Iya. Pokoknya refleksikan sesuai dengan versi kamu. Apa katakanlah yang sebenarnya. Ada yang lagu katakanlah, katakan sejujurnya. Silakan ditulis ya. Kalau mau banyak-banyak juga boleh. Refleksinya 1, saya akan memulai hidup saya dengan cara menuliskan setiap pengeluaran yang saya keluarkan. Ya. Saya akan membuat buku jurnal khusus untuk saya. Ya, iya. Jurnal yang kamu buat itu cuma 3 ya, seperti tadi yang sudah kamu. Ya. Tapi kalau kamu lebih banyak mengeluarkan, kayaknya jurnal pengeluaran kas ini yang paling banyak yang digunakan karena kamu beli terus ya. Terus beli kaki, beli sepatu, beli jajan lagi ya. Tulis. Nah, nanti setelah sampai di rumah, bagaimana kalian mengimplementasikan? Baru kalian bisa jumlahkan. Wow, ternyata pengeluaran saya sangat banyak sekali dalam sebulan. Iya. Kalau ada yang mau menabung silakan. Ya. Saya akan menyisihkan, boleh.
Bergantian ya, bergantian. Oke, SDG kita menyanyi Profil Pancasila. Kayaknya ada mengantuk-mengantuk saat ini. Oke, di tempat duduknya saja. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ulangi lagi satu kali, semangat. Ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semangat ya, meskipun masih ada yang loyo-loyo. Iya, tetap semangat. Ya, kalian adalah belajar. Kemudian dulu satu-satu. Oke, bagus. Oke, sudah banyak refleksikan, ceritakan, ya. Bisa diterapkan ya, dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran kita hari ini. Ya, mencatat, belajar, membuat jurnal khusus pengeluaran kas, gitu ya. Ya, oke. Semua telah menceritakan, saya tunjuk-tunjuk ini, semua telah menceritakan akan diterapkan
Ya. Oke, kalau begitu ibu tunjuk saya ya. Dihitung ya. Kalau ibu katakan satu, pokoknya jawab kali-kali. Kalau tidak tahu jawab, dia akan membaca 5 kali 5. Ya, betul semuanya. Anda boleh ya. 5 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 4. Ya, berarti dia akan merefleksikan. Oke, bacakan. Silakan berdiri. Bacakan apa yang adanya. Oke. Apa? Tidak usah malu. Anggaplah ibu ini seperti rumput yang bergoyang, ya. Ya. Oke. Kita dengarkan dulu. Nanti lanjut lagi kali-kalinya ya. Harapan saya dengan mempelajari materi ini, saya dapat bisa memahami bagaimana saya membedakan dalam mengelola sebuah pengeluaran serta penjualan dalam pembelian. Wih, hebat sekali. Tangan buat temannya. Malu-malu baru bagus jawabannya, luar biasa. Oke, kita lanjut kali-kalinya. Oke. 2 kali 8. Iya. 6 kali 5. Iya. 4 kali 5. Iya. 8 kali 5. Satu, dua, yang bagus, ya. Lebih diam daripada menjawab ya. Kamu jawab salah, lebih diam. Maksudnya apa? Terus 8 kali 2, 16. iya. Dan sebelah sana 2 kali 4, iya. 8 kali 5, 8 kali 5 berapa? Ya itu sampai di mana? Sudah bisa jawab? Berdiri ya. 1, itu semua. 2, 3. Benar atau tidak? Dengarkan temannya. Berapa tadi? Berapa? Ayo berdiri baca refleksinya. Oke. Silakan. Silakan berdiri dari kelompok 3. Harapan saya setelah mempelajari materi ini adalah saya dapat memiliki paham dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Ya. Kita lanjut di tadi. 3 kali 3? 4 kali 3? Berapa? Belum tidak? Salah. 4 kali 3 itu berapa? Iya. Silahkan berdiri. Kenapa itu seperti rumput bergoyang, anak? Saya dapat berperan dan dapat menginspirasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, contohnya? Berikan contoh. Berikan memang contoh sebelum dapat bagian yang lain. Contohnya, ketika saya diberikan uang jajan oleh orang tua, dan saya akan berusaha untuk mencatat di jurnal pengeluaran saya. Ya, kemudian saya akan hitung dalam sebulan itu pengeluaran saya berapa. Ya, mungkin 10 juta. Kalau tidak motor ya, mahal lebih ya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang temannya. Oke, silakan lanjut. 6 kali 5. Iya. Lanjut ke sana. 1 kali 2. Iya. 1 kali 3. 8 kali 5. 9 kali 2. Alah. 8 kali 2 berapa? 9 kali 2 berapa? 8. Oke, silakan berdiri. Lanjut sana. Sudah tadi ya? Udah. Berarti yang aman ini adalah kelompok satu. Bukan aku nggak punya kelompok 1. Karena sedih, bikin. Ya, oke. Bagaimana cara kalian untuk menerapkan sehari-hari? Cara untuk menerapkan sehari-hari di mana pengeluaran hari-hari, contohnya ketika setiap pengeluaran yang saya keluarkan. Iya, contohnya beli apa?
biar beli kebutuhan sehari-hari. Oke, tepuk tangan buat semua jawaban itu. Jadi nanti jawaban 1, 2 itu kalian sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hari ini karena materi kita sudah selesai, kita tarik kesimpulan bahwa semua jumlah yang kalian sudah dengar tadi itu mulai dari awal sampai terakhir, ya, terakhir itu kalau kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti juga ujung-ujungnya kalian akan paham dan lebih hebat lagi, ya. Ya, contohnya tadi sudah mulai terbuka pemikirannya, sudah mulai hebat dalam posting, ya, memasukkan ke dalam jurnal, mulai dari jurnal umum sampai jurnal kas. Tetapi ingat ya nak, bahwa pelajaran kita itu bukan cuma sampai di jurnal penerimaan kas, masih banyak jurnal-jurnal yang lainnya yang harus kita kerjakan, ya, kita kerjakan. Yang penting satu kuncinya yaitu kalian itu pandai mengelompokkan, ya, dalam setiap jurnal, yang mana yang kelompok jurnal khusus penjualan, yang mana kelompok jurnal khusus pembelian, dan yang mana jurnal khusus pengeluaran, dan yang mana jurnal khusus penerimaan kas. Pokoknya semua itu dikelompokkan dulu di jurnal, kemudian dipisah-pisahkan. Akhirnya sudah bisa kalian paham. Ketika kalian nanti bekerja di perusahaan-perusahaan atau di mana saja, karena semua pada lembaga swasta dari negara dan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta itu semua memerlukan laporan keuangan. Nah, yang sekarang ini kita pelajari itu adalah perusahaan berbasis perusahaan kerajaan, ya, bergerak dengan barang dan jasa manufaktur. Nah, kalau perusahaan pemerintah itu beda lagi. Ada yang disebut dengan akuntansi pemerintah, ya, ada lembaga keuangan. Itu sekali, ya. Oke. Untuk tugas kalian minggu depan, ya, silakan kalian nanti linknya ibu kirim di grup, ya.
Ya, bagaimana kita akan memimpin diri kita kalau kita tidak bisa? Bagaimana kita memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Intinya itu, bangun pagi, silakan perbaiki tempat tidur kalian. Kunci keberhasilan itu dari sebuah tempat tidur. Kalau tempat tidurnya berantakan, maka semua akan berantakan. Jadi bangunlah, usahakan bangun secepat mungkin, kemudian lakukan pekerjaan yang baik di rumah. Kalian akan mendapatkan dunia yang lebih terang kalau diawali sama dengan yang baik. Oke, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya siap gerak. Selesai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Oke, salam literasi. Oke.